Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai agama dan perang. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nagita Rahayu Sabila dan teman saya Siti Miratul Hayati dan Ramadhani Zulfina. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai sikap keagamaan terhadap perang. Agama di sini mempromosikan nilai-nilai seperti rasa hormat terhadap manusia, perilaku etis, kesopanan, harapan, cinta, dan membantu orang yang membutuhkan. Agama juga menolak dan mengutuk tindakan pembunuhan, pemerkosaan, melukai, atau melakukan pelanggaran terhadap orang lain yang tidak bersalah. Agama di sini biasanya bersifat pencegahan. Mereka akan menentang cara-cara militer, kebencian atau kekerasan yang mengakibatkan banyak korban jiwa dalam kehidupan. Meskipun pada umumnya ajaran agama mengutuk adanya perang, akan tetapi diperbolehkan dengan jelas untuk berperang ketika tindakan lainnya gagal. Akan tetapi ada keadaan-keadaan yang dimana agama akan menemukan kegunaannya ketika angkat bersenjata dapat diterima. Misalnya contoh yang paling jelas adalah pembelaan diri, baik pembelaan individu terhadap diri sendiri dan keluarga atau pembelaan terhadap agama dan penganutnya. Hubungan antara agama dan perang memang rumit. Oleh sebab itu penting untuk kita mengembangkan penelitian dan pengetahuan serta memahami bagaimana ajaran dan mendekati pengaruh keputusan mengenai kapan dan bagaimana terlibat dalam konflik bersenjata. Penting juga untuk menyelidiki bagaimana teks-teks agama mendefinisikan dan mengembangkan norma-norma tertentu dalam perang. Agama dan penyebab perang. Agama adalah sebuah sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang diikuti oleh sekelompok orang. Agama-agama memiliki berbagai kepercayaan, aturan, dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan dan hubungan manusia dengan Tuhan ataupun kekuatan spiritual lainnya. Agama juga seringkali melibatkan ritual, doa, dan praktik keagamaan lainnya. Namun, perang bukanlah penyebab langsung dari agama itu sendiri. Perang biasanya disebabkan oleh konflik antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan dalam agama, etnis, politik, atau sumber daya. Agama seringkali digunakan sebagai alat untuk memperkuat identitas kelompok dan membenarkan tindakan kekerasan. Konflik yang melibatkan agama dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti perbedaan keyakinan, persaingan kekuasaan, ketidakadilan sosial, atau ketegangan politik. Agama dapat menjadi sumber inspirasi untuk perdamaian dan persaudaraan, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan. Penting untuk diingat bahwa agama tidak selalu menjadi penyebab perang. Ada banyak faktor lain yang dapat memicu konflik, dan seringkali konflik tersebut dilibatkan campuran dan beberapa faktor yang saling terkait. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan dan mencari pemahaman bersama sehingga kita dapat membangun dunia yang lebih damai dan harmonis. Nah, untuk norma perang ada 3, yaitu adanya argumen yang menjelaskan bahwa perang pada hakikatnya salah dan hanya menghasilkan kematian, kehancuran, dan penderitaan. 2. Aliran kedua adalah kaum realis. Yang ketiga, konsep teori perang adil menantang paradigma wotisme dan realistis. Selain itu juga ada beberapa norma perang yang umum, termasuk prinsip kemanusiaan, yaitu menghormati dan melindungi kehidupan dan martabat manusia. Tindakan yang melanggar prinsip ini seperti penargetan warga sipil atau penggunaan senjata kimia dianggap melanggar norma perang. Dan yang kedua ada larangan terhadap perlakuan kekerasan yang tidak perlu, menghindari penggunaan kekerasan yang berlebihan atau tidak profesional terhadap musuh. Tindakan seperti penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang melanggar norma perang. Yang ketiga ada perlindungan terhadap warga sipil. Warga sipil harus dihormati dan dilindungi dari bahaya dan kekerasan yang tidak perlu. Serangan yang ditujukan secara langsung kepada warga sipil atau infrastruktur sipil seperti rumah sakit atau sekolah dianggap melanggar norma perang.
Yang keempat, larangan perang terhadap penggunaan senjata terlarang, yaitu penggunaan senjata kimia, biologi, atau nuklir dilarang oleh norma perang karena dampaknya yang mengerikan terhadap manusia dan lingkungan. Perlindungan terhadap tawanan perang, yaitu tawanan perang harus diperlakukan dengan manusiawi dan dihormati sesuai dengan hukum internasional. Penyiksaan perlakuan tidak manusiawi atau eksekusi tanpa pengadilan melanggar norma perang. Baik, selanjutnya sastra tentang agama dan perang. Sastra yang membahas agama dan perang seringkali mencakup aspek-aspek filosofis, etis, dan psikologis dari kedua bidang tersebut. Karya sastra semacam ini dapat mengeksplorasi konflik keagamaan, dilema moral dalam konteks perang, dan juga dampak psikologis dari konfrontasi yang bersifat keagamaan. Beberapa penulis dapat menggunakan sastra untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang eksistensi, keadilan, dan tujuan hidup dalam konteks agama dan konflik perang. Sastra tentang agama dan perang mencakup berbagai konsepsi hukum dan politik, serta membahas perbedaan dan persamaan antara aspek normatif dan empiris perang. Mengeksplorasi keterkaitan antara gagasan hukum mengenai perang dan praktik negara dalam peperangan. Nah, selanjutnya adalah agama dan norma perang dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional, agama seringkali tidak menjadi faktor utama dalam menentukan norma-norma perang. Justru sebaliknya, norma-norma perang biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang menetapkan batasan-batasan tentang cara dan metode yang dapat digunakan selama konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional yang mencakup Konvensi Jenewa dan protokol tambahan mengatur perlakuan terhadap orang-orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran, perlindungan terhadap tawanan perang, dan larangan terhadap penggunaan kekuatan yang tidak proporsional atau metode perang yang melanggar hukum kemanusiaan. Agama bisa memainkan peran dan motivasi atau justifikasi perang, tetapi dalam ranah hukum internasional, norma-norma yang bersifat sekuler dan universal dirancang untuk melindungi hak asasi manusia dan mengurangi penderitaan di tengah konflik. Agama dan norma perang dalam hukum internasional. Sikap keagamaan terhadap perang telah berperan penting dalam pengembangan norma-norma yang ada dan dikodifikasikan dalam hukum perang. Tradisi keagamaan telah mengkaji alasan-alasan yang dapat dibenarkan dan tidak dapat dibenarkan dalam melakukan perang, termasuk pembelaan diri, bantuan kepada orang yang tidak bersalah, hukuman atas kesalahan, balas dendam, atas nama keadilan dan kehormatan negara atau agama. Agama-agama berkontribusi dalam mengembangkan praktik negara dan opini hukum yang kemudian membentuk kebiasaan-kebiasaan dan perjanjian-perjanjian hukum humaniter internasional, seperti Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.